Shalom Jemaat Tuhan dimanapun berada. Dari mimbar ini kami ucapkan sekali lagi Shalom. Jemaat Tuhan karena Family Church pasti diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Seminggu yang telah berlalu dan hari ini kita boleh beribadah kembali melalui ibadah online live streaming di dalam YouTube karena Family Church. Jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami diberikan kembali kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun melalui ibadah secara online, live streaming Tuhan, kami tahu, kami yakin kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjamah hati kami, untuk melawat setiap hidup kami. Terima kasih untuk sore hari ini, berkat kesehatan, kekuatan, Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami akan lebih dalam lagi Tuhan masuk di dalam pujian dan penyembahan kami. Sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Kami boleh layak meninggikan nama Yesus. Kami boleh layak untuk memuji Tuhan, Raja di atas segala raja. Sehingga pujian kami, penyembahan kami boleh naik ke hadirat Tuhan, berbau harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami alaskan, kami tabiskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan, Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan terlebih Juru Selamat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan. Hati kami, seluruh keberadaan kami tertuju hanya kepada Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Jemaat Tuhan katakan pujian ini, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, urapanmu, rindu selalu dekat denganmu.
setiap hati kami Tuhan. pujianmu di hadapan Tuhan, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan, Raja di atas segala raja, Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta. Jemaat Tuhan di hadapan Tuhan, rasakan aliran kuasa Roh Kudus, rasakan hadirat Tuhan memenuhi hidup, memenuhi hatimu. Haleluya. Buka hatimu, sembah Yesus. Katakan kepada Tuhan apa yang diinginkan oleh hatimu, jemaat Tuhan. Tuhan tempat penghiburan. Haleluya. Lebih sungguh jemaat Tuhan menyembah Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu mengalir di tempat ini.
Kami rasakan hadirat-Mu mengalir di hati kami. Terima kasih Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Ini ungkapan hati kami di hadapan Tuhan. Kami akan tetap tinggal tenang di dalam hadirat-Nya Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan hati kami, menyembuhkan setiap hati kami yang terluka. Dengan kuasa Roh Kudus, Kau memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan Tuhan. Terima kasih untuk aliran kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan berhenti sampai dengan sekarang Tuhan, tapi kami akan terus memuji Tuhan. Kami akan terus meninggikan nama Yesus, Tuhan, segala Tuhan, Raja, segala Raja. Terima kasih Tuhan, kami terus memuji Tuhan. Semua umat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, ada sukacita, amin. Merasakan hadirat Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, memulihkan setiap hati kita, amin. Kita masih terus memuji Tuhan, hari ini harinya Tuhan, anggur baru tercurah untuk kita semua, amin, haleluya. Dengan iman jemaat Tuhan katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan, hey! Anggur baru tercurah penuh di umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya yang tak kuasanya. Jemaat Tuhan, berikan sorak-sorak untuk Tuhan Yesus. Amin. Kita akan kembali puji dari awal. Katakan, haleluya.
sama-sama kita kasih tos kanan kiri. Amin. Baru tercurah urapi umatnya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan anggur baru. Dengan apa? Dengan sukacita. Amin. Dan minyak baru. Minyak baru tercurah urapi umatnya. Nyata kuasa. Berikan suara-suara untuk Tuhan Yesus. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasa Tuhan. Nyata kuasanya. Jemaat Tuhan berikan suara-suara untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di hati kita masing-masing. Amin. Sehingga ada kekuatan pemulihan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Firman Tuhan sore hari ini akan disampaikan oleh hambanya Esther, Christopher, tapi Heru. Biarlah kuasa Tuhan, urapan Tuhan, Roh Kudusnya Tuhan menjamah mulut bibir hambamu ini. Sehingga firman yang ditaburkan boleh berasal dari Tuhan. Pewahyuan yang dari Tuhan boleh dari Tuhan sendiri berbicara. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat firman Tuhan ditaburkan, kami mau Tuhan menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi terang dan garam, guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami rindu hari lepas hari akan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Tidak masalah Tuhan, doa kami tidak dijawab sampai dengan hari ini. Tapi satu permintaan kami ya Bapa, kami mau menghidupi kebenarannya firman Tuhan. Kami mau menghidupi kebenarannya Allah yang memerdekakan hidup kami, yang membuat kami lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan, ku rindu setiap waktu. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Dengan iman katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas
hadapan Tuhan nyatakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Lebih sungguh katakan, Engkaulah Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Berdaulat atas hidupku, kami berserah. Lebih sungguh jemaat Tuhan katakan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sorak-sorak untuk Tuhan Yesus katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Lebih sungguh katakan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya persilakan kepada hambanya, Pastor Christopher Apiheru. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini kerinduan kami Tuhan untuk setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Dan di waktu ini kami siap untuk duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Arahkan kami, koreksi kami, tegur kami, atur kami. Kami berserah penuh karena Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada-Mu Bapa di sorga di dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua saudaraku di Kanla Family Church. Christopher Tapiheru di sini senang banget dapat kesempatan yang indah untuk berbagi isi hati Tuhan. Ya, Kanla Family Church berkaitan dengan kata family. Kenapa? Karena 6 September ini ya Kanla Family Church merayakan ulang tahun yang pertama, yang ya benar-benar ministry anniversary pertama. Ya, sebagai family church, gerejaku New Wine International Church juga sebuah family church. Dan kenapa family ini yang terpenting? Karena Tuhan berfokus di sini. Ya, lembaga pertama yang Tuhan bentuk ya adalah pernikahan dan tentunya keluarga, Ya, makanya saya beri judul pesan hari ini adalah family comes first, family first. Ya, kalau saudara perhatiin huruf I
Di family-nya diganti angka 1 karena family first. Ya, saudara, izinkan saya membahas dari awal dari kekristenan itu di kitab Kejadian, karena dosa pertama saudara mesti ingat, bukan manusia pertama makan buah yang nggak boleh dimakan. Itu yang mereka lakukan, tapi dosa pertama sebenarnya sejatinya adalah ketika anak-anak melawan papanya sendiri, membangkang, ya memberontak kepada papanya sendiri, Tuhan sebagai papa. Manusia pertama sebagai anak-anaknya, dan kita juga dipandang sama. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, kapanpun kau berdoa, berdoalah seperti ini, Bapa kami yang di surga. Ya, karena memang Tuhan adalah Bapa dan kita anak-anaknya. Dan dosa pertama bukan cuma tentang makan buah yang nggak boleh dimakan, tapi ini tentang anak-anak yang melawan kepada papanya. Ini sebuah masalah keluarga. Ya, masalah keluarga. Kalau saudara ingat, pembunuhan pertama juga masalah keluarga, saudara. Ketika seorang kakak membunuh adiknya sendiri karena iri. Ya, jadi ini sesuatu yang real, yang sehari-hari yang kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ya, kita membangkang melawan Tuhan, akhirnya suami istri salah-salahan, ya, saling menuding, saling menyalahkan. Padahal tadinya sayang-sayangan, tapi ketika kita memberontak sama Tuhan, ya antara salah satu atau dua-duanya, apalagi memberontak sama Tuhan, kita tahu kehancuran dimulai. Ya, masalah pertama terjadi di keluarga, ya, sehingga anak kedua, anak Tuhan ini, istilahnya Adam dan Hawa, anak-anak Tuhan ini melawan bapaknya sendiri, melawan Tuhan. Yang lebih nurut sama iblis dan hawa nafsu mereka sendiri. Akhirnya mereka berakhir jadi saling menyalahkan, saling menuding. Ya. Dan pembunuhan pertama juga sama. Ya. Kakak beradik yang dua-duanya memberikan persembahan. Artinya dua-duanya, kalau bisa dibilang pakai bahasa rohani, mereka rohani berarti. Karena kegiatannya sama, dua-duanya memberikan persembahan. Tapi yang satunya dikuasai oleh rasa iri. Nggak terima, persembahannya nggak diterima sama Tuhan. Dan saudara mesti tahu, karena Tuhan tahu hati, makanya udah jelas kenapa nggak diterima persembahannya. Karena emang hatinya udah dari awal bermasalah. Makanya ketika persembahannya yang dia berikan nggak diterima sama Tuhan, keluar aslinya. Ya, saudara, pada akhirnya gini, ketika kita memberikan apapun, entah itu persembahan atau apapun dalam hidup ini, ketika kita memberi, jika kita memberinya dengan tulus dan rela, kalaupun yang kita berikan tidak menerimanya, nggak akan ada masalah dalam diri kita. Ya, karena kita tulus memberikannya, tanpa pamrih kok. Ya, tapi ini yang terjadi, Tuhan tahu hati Kain, dan kebusukan ini tercermin dengan dia membunuh adiknya sendiri, tega membunuh adiknya sendiri. Pembunuhan pertama, seperti halnya dosa pertama, adalah masalah keluarga. Masalah keluarga, hanya karena iri, jadi jangan biarkan saudara iri. Ya, ada di antara kakak beradik, di antara anggota keluarga, jangan biarkan itu. Ya, jangan biarkan iri menguasai kita, sehingga kita melakukan hal-hal yang benar-benar mengerikan, seperti pembunuhan. Nah, makanya saudara, kalau saudara ingat hukum Taurat yang terdiri dari 2 loh batu, ya ada 10 perintah Allah di situ. Ya, hukum pertama yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Ya, karena ada 2 loh itu menggambarkan gini, yang loh pertama adalah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Jadi mulai dengan jangan ada Allah lain, jangan buat bagimu patung dan menyembahnya, jangan pakai nama Tuhan sembarangan, ingat kuduskan hari Sabat. Tapi hubungan itu perintah yang pertama dan terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenapmu. Dan perintah yang sama yang tidak kalah penting dengan itu adalah apa? Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu di loh batu yang kedua dimulai dengan apa? Uniknya, dimulai bukan dengan jangan membunuh, walaupun membunuh itu yang paling kejam, yang paling jahat. Jangan berzina, walaupun berzina yang paling menjijikan. Jangan mencuri, walaupun mencuri itu paling curang. Jangan berdusta, ya jangan mengingini, tapi dimulai dengan hormatilah ayah dan ibumu. Yang kalau bisa dibilang seperti antara jembatan hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia. Makanya nggak berlebihan, ya hampir semua theologians, hampir semua pakar teologi dan bapak-bapak gereja juga hampir semuanya berkata bahwa orang tua adalah wakil Tuhan di bumi. Makanya iblis paling suka merusak orang-orang tua. Ya, orang tua ya bapak, ibu. Mereka berusaha merusak sehingga anak punya gambaran yang buruk tentang Tuhan. Anak-anaknya jadi berantakan karena orang tuanya udah berhasil dirusak. Ya, iblis mau menghancurkan keluarga, tapi Tuhan rindu memulihkan keluarga. Makanya dimulai dengan hukum Taurat. Ya, antar sesama manusia, mesti seberapa besar kita mengasihi sesama manusia, dimulai dengan hormatilah ayah dan ibumu. Di Keluaran 20 ayat 12 kita temukan itu. Dan di Efesus 6 ayat 2-3, saudara izinkan saya baca. Nah, saudara bisa baca sendiri di rumah. Efesus 6 ayat 2-3 dikatakan seperti ini. Rasul Paulus berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.
Ya kalau saudara perhatiin 10 hukum Taurat, cuma satu yang ada hadiahnya langsung di bumi. Yang lainnya, upahku besar di sorga, seolah seperti itu penggambaran. Tapi ada satu hukum yang kalau dilaksanakan sekarang, ini berhadiah langsung di bumi ini, yaitu apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Rasul Paulus berkata ini suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, ada janjinya karena ini penting. Sangat penting, ya berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama manusia. Menghormati ayah dan ibu. Ya, Tuhan juga rindu langsung dimulai dengan apa? Karena Tuhan yang membentuk, ya, menjadikan lembaga keluarga. Ya, Tuhan yang mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam satu pernikahan, menguduskannya, memberkatinya. Ya, Tuhan juga yang menganugerahkan anak-anak dari hasil pernikahan itu. Ya, Tuhan ketika dosa masuk dan merusak semuanya, iblis berusaha merusak keluarga, Tuhan langsung dengan sengaja memilih untuk langsung segera memulihkannya, karena itu memang kehendak Tuhan untuk memulihkan keluarga, dimulai dengan hukum ini. Ya, berkaitan dengan hormati ayah dan ibumu, orang berpikir pasti kayak, cuman gitu doang kok. Ya, cuman gitu doang. Enggak gitu doang. Buat Tuhan tuh gitu banget, saudara perhatiin. Makanya langsung dikasih hadiah. Berhadiah langsung di bumi ini, apa? Supaya berbahagia dan panjang umurmu. Ya, buat apa panjang umur tapi nggak bahagia? Bahagia dan panjang umur dimulai dari mana? Berasal dari mana? Dari penghormatan kepada orang tua. Ya, kita bisa mungkin kaya, terkenal, tapi nggak harmonis sama keluarga dan nggak harmonis, berantem, cekcok sama orang tua. Akhirnya kita nggak pernah ngerasa bahagia, nggak pernah ngerasakan sukacita yang itu. Karena ada hubungan yang retak, hubungan keluarga yang retak, dan Tuhan nggak mau. Ya, Tuhan rindu kita bukan cuma panjang umur, tapi juga berbahagia, dipenuhi sukacita, karena ada keharmonisan dalam keluarga. Ya, ada hubungan yang terjalin dengan baik, hubungan keluarga yang terjalin dengan baik. Berkaitan dengan hormati ayah dan ibumu, ini sangat penting. Ya, sampai Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkannya sesuai dengan hukum Taurat, tapi dia melakukannya karena Kristuslah penggenapan dari hukum Taurat. Ya, Kristus penggenapan hukum Taurat, dan apakah dia juga melakukannya? Tentu saja. Ya, mungkin bagian pertama ya interaksi antara Yesus dengan orang tuanya kita temukan di ketika Tuhan Yesus hilang, nyangkut di bait Allah, akhirnya orang tuanya nyariin dan ketemu di situ. Yesus lagi tanya jawab dengan ahli Taurat dan Farisi. Tokoh alim ulama di era itu, dan di umur 12 tahun Yesus. Dan orang tuanya sampai bertanya, Yesus tega banget ya, kamu kok nggak bilang-bilang, maksudnya bikin kita sampai susah nyariin kamu dengan khawatir. Dan Tuhan Yesus jawabannya kayaknya seolah tidak menghormati orang tuanya. Dia berkata, bukankah kalian mestinya tahu kenapa cariin saya? Kalian mestinya tahu saya ada di sini mengerjakan urusan Bapa saya yang di sorga. Yesus berusia remaja udah mengerti panggilan hidupnya, udah tahu persis purpose, tujuannya untuk datang ke bumi ini, ya untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa manusia, untuk mengerjakan urusan papanya. Tapi penundukan diri Kristus, walaupun rasanya di situ kayak ada pertentangan, kayak ada kenapa kalian enggak. Penundukan diri Kristus, penghormatan kepada orang tua terlihat dari mana? Yesus nggak langsung di situ memutuskan untuk jadi full timer, nggak balik lagi ke rumah. Yesus memutuskan untuk ikut pulang bersama kedua orang tuanya dan duduk di bawah asuhan mereka sampai dewasa. Itu artinya penundukan diri, penghormatan Kristus kepada ayah dan ibunya yang ada di bumi ini, ya, Yusuf dan Maria. Dan lebih jauh lagi, Yesus bukan hanya mengajarkannya dan juga melakukannya. Lebih jauh lagi penghormatan Yesus kepada orang tuanya. Ya, di Yohanes 2 paling kelihatan kita ingat. Ya, mujizat pertama ketika air jadi anggur di sebuah pernikahan. Ya, makanya nggak ada yang kebetulan. Ya, Kana Family Church nggak ada yang kebetulan pemilihan nama gereja ini. Ya, dan sebentar lagi akan merayakan sekali lagi anniversary, ministry anniversary, church anniversary yang pertama di 6 September. Jangan lupakan itu. Ya, nggak ada yang kebetulan. Kenapa? Karena itu mujizat pertama yang Tuhan Yesus buat itu di pernikahan di Kana. Ya, dan saya rindu ini biar pesan ini nanti akan jadi guidelines, jadi penuntun. Ya, semua Anda mengalami mujizat itu dalam keluarga Anda, pemulihan, ya, rekonsiliasi, pendamaian kembali, berdamai. Ya, nggak ada lagi yang cekcok, nggak ada lagi yang iri. Semuanya jadi dipulihkan. Itu kerinduannya, ada mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Saudara mesti tahu mujizat pertama yang Tuhan Yesus kerjakan adalah hasil dari apa? Ketaatan Yesus kepada Maria. Ya, mungkin agak nyeleneh, mungkin baru bagi Anda, tapi ini kenyataannya, saudara. Ya, ayat ini selalu dipakai ketika papa saya menggembalakan di beberapa gereja gitu ya, selalu dia spesialis untuk pernikahan, memberkati pernikahan. Dia selalu pakai Yohanes 2 ini sebagai ayat acuan untuk khotbah di saat pernikahan. Dan selalu ayatnya khotbahnya intinya apa? Kalau Anda rindu ada mujizat di pernikahan Anda, ya taat sama Yesus. Apapun yang Yesus bilang, lakukan. Ya, jadi mujizat
dimulai dari ketaatan kepada Kristus. Bukan hanya hadirat Kristus di keluarga. Kalau Kristus hadir tapi kita nggak mau dengerin dia, percuma juga. Nggak ada mujizat, karena mujizat datang karena ketaatan kepada Kristus. Tapi ini yang menarik, karena mujizat pertama ini ketika air jadi anggur, ini hasil dari ketaatan justru Tuhan Yesus kepada Maria. Bukan mujizatnya ya. Dalam artian Yesus jadi mengerjakan mujizat ini karena Maria meminta kepadanya. Ya, Maria berkata, Yesus, anggurnya habis nih. Terus Yesus bilang sama Maria, saatku belum tiba. Tapi habis itu apa? Di Yohanes 2 ayat 5. Ya, Maria, ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, udah ngomong sama Yesus lagi. Kenapa? Ya, nampaknya nggak pernah ada perdebatan antara Yesus dengan orang tuanya. Yesus anak yang taat, anak yang hormat kepada orang tuanya. Ya, jadi Maria udah tahu. Karena Yesus dari kecil nggak pernah ada perdebatan, nggak pernah mau ngelawan, selalu menghormati. Makanya Maria langsung ngomong sama para pelayan itu dengan keyakinan penuh bahwa Yesus akan melakukan ya yang akan Yesus lakukan. Menarik. Ya, Yesus nggak akan ngelawan. Dia bilang begini, apapun apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi dikatakan di situ nggak ada ayat yang bilang, tapi kan mak, Yesus nggak ngomong gitu. Artinya emang nggak pernah ada perdebatan. Ya, Yesus adalah anak yang mencontohkan apa artinya menghormati ayah dan ibumu. Walaupun dia Tuhan yang menjadi manusia, tapi ketika dia jadi manusia, dia mengajarkan kepada kita, memberikan teladan yang indah. Ya, awal dari pemulihan itu dimulai dari situ, dari ketaatan kepada Tuhan dan penghormatan kepada orang tua. Dan jangan lupakan itu, saudara. Makanya first miracle, mujizat pertama terjadi di pernikahan di Kana, yang adalah penghormatan kepada ayah dan ibu. Ya, dan juga tentunya akan ada dalam kehidupan kita sehari-hari ketaatan kepada Tuhan Yesus. Ketaatan kepada Tuhan Yesus. Karena saudara bisa jadi dimulai selalu dari situ. Ya, dari anak-anak yang hatinya kembali kepada bapaknya dan hati bapak kembali kepada anak-anaknya. Bukankah itu arti revival? Ya, arti kebangunan rohani, kebangkitan rohani terjadi ketika ada rekonsiliasi, ada perdamaian, ada mujizat yang terjadi di keluarga. Dan yang kita rindukan. Ya. Dan di poin yang terakhir ini, saudara, bisa saya kembali mengingatkan kalimat ini. Kata family dengan huruf I-nya jadi angka 1. Family first. Ya, karena ini urusan keluarga, saudara. Seperti halnya kekacauan pertama, ya, dimulai di keluarga. Adam dan Hawa, ya, Kain dan Habil. Tapi mujizat juga dikerjakan Tuhan di situ. Di keluarga, di tengah keluarga Anda dan saya. Ya, karena di mana ada sakit, Sang Penyembuh akan datang untuk menyembuhkan. Ya, kesakitan pertama, masalah pertama ada di keluarga, tapi pemulihan pertama akan Tuhan kerjakan juga di tengah keluarga. Katakan amin. Ini yang saya percaya. Jadi Kolose 3 ayat 18 sampai 21 dan ayat 23 kita akan temukan ya bahwa ini selalu hubungan kita dengan sesama manusia, khususnya dalam keluarga kita sendiri, adalah cerminan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Ya, istri-istri tunduk pada suamimu. Ya, karena memang demikianlah semestinya engkau sebagai orang Kristen. Itu ayat aslinya bilang seperti itu, sebagai pengikut Kristus. Ya, suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar sama dia. Memang itu semestinya membuktikan bahwa engkau anak-anak Tuhan yang sejati. Ya, saling mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat dan jemaat taat kepada Kristus. Penggambaran sebuah pernikahan keluarga. Ya, ayat berikutnya, ayat 20 dan ayat 18, 19, 20, 21 didedikasikan kepada anak-anak. Taatilah orang tua, menghormatilah mereka. Ya, dan bapak jangan sakiti hati anakmu. Masih masalah keluarga berkaitan juga dengan itu. Ya, kenapa? Apapun yang kau kerjakan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita tahu adalah sebuah pengalihan dari masalah yang sebenarnya. Kalau kita mengabaikan, ada konflik di keluarga kita dan kita sibuk kerja, sibuk pelayanan, kita nggak bisa lari, saudara. Kita harus balik ke situ dan akan beresin dulu. Ya, kita nggak bisa nutupin itu semua karena Tuhan rindu untuk memulihkan keluarga kita. Lewat siapa? Melalui kita yang Kristen. Kita duluan, kita yang tahu firman. Kita yang harus ambil inisiatif seperti Kristus. Ambil inisiatif itu. Jadi dia datang duluan untuk mencari kita yang terhilang. Bukan dia nungguin kita datang, terus dia nungguin kita minta maaf. Enggak, dia duluan datang dan mati buat kita. Saudara, sekali lagi, yang Kristen yang harus ambil inisiatif. Kalau saudara rindu pemulihan, Anda yang harus mengerjakan itu. Anda yang harus ambil inisiatif, entah langsung ngobrol, ketemuan, ajak makan-makan, ya minta maaf walaupun Anda tahu dia yang salah. Sekali lagi, kalau kita merindukan rekonsiliasi, kita akan berkorban. Mengorbankan pertama udah pasti gengsi kita. Ya, saudara, gengsi yang harus pertama dibuang dalam sebuah keluarga.
Ya, karena gengsi juga nyangkut nanti ke iri hati, ya ke kesombongan, sampai ke pembunuhan, ya sampai rebutan nanti harta warisan yang paling amit-amit kan gitu, keluarga rebutan. Ya ampun, gimana hati Bapa di sorga sedih ngelihatnya, udah pasti. Ya. Di 1 Petrus 3 ayat 7. Yang menarik bahwa ini urusan keluarga. Urusan keluarga. 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Perhatiin kata-kata ini supaya doamu jangan terhalang. Jadi adalah penting. Ya, kalau Anda mau Tuhan mendengar doamu, hai para suami dengarkan saya. Nah, ini juga pasti buat saya sendiri. Hormati anak Tuhan yang dipercayakan menjadi istrimu. Ya, jangan semena-mena karena engkau kepala keluarga, engkau pikir kau bisa jadi bos. Ya, kita ini leader bukan bos. Kita memberikan teladan. Ya, kita memimpin dengan kasih. Kita melayani, pemimpin yang melayani, servant, leader. Kita bukan bos. Kita nggak bisa memperlakukan mereka tanpa hormat. Ya, mereka ini penolong, bukan dalam tanda kutip seperti pembantu. Yang bisa disuruh-suruh. Yang bisa diperbudak. Ya, sekali lagi, hormati. Kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan apa? Supaya doa kita jangan terhalang. Kenapa? Karena macam-macam sama anak Tuhan ngajak ribut bapaknya. Ya, jangan pernah lupa, Anda bukan cuma dipercayakan seorang istri yang ada yang mau sama Anda, bukan cuma itu doang, tapi Tuhan mempercayakan anaknya ya, untuk membantu Anda, untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup Anda. Ya, please, memandang ini dengan benar, karena ini urusan keluarga buat Tuhan. Sekali lagi, macam-macam sama anaknya, ngajak ribut bapaknya. Jadi please, yang nganggur, tolong cari kerja. Ini bagianmu. Ini kutukan kita sebagai laki-laki. Ya, karena Adam gara-garanya. Oke, kita harus kerja memang. Dan Tuhan akan berkatin apapun yang kita kerjakan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan malas, jangan banyak alasan. Jangan sampai doa kita terhalang karena kita tidak menghormati istri kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 20 ada satu ayat yang sangat-sangat in your face, saya bilang ayat yang sangat frontal, yang sangat jelas, dikatakan seperti ini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, saya mengasihi Tuhan, dan ia membenci saudaranya, ya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, saudara bicara siapa? Tentunya pertama anggota keluarga kita sendiri, ayah kita, ibu kita, ya kakak kita, adik kita, dan tentunya nanti keluarga yang Tuhan bawa untuk kita bentuk sendiri dalam pernikahan, sanak keluarga kita. Saudara-saudara kita bahkan sesama manusia, tapi yang pertama tentunya udah pasti keluarga. Makanya 3-4 bulan ini, bahkan hampir 5 bulan ini dalam pandemi, Tuhan lagi bawa kita untuk dirumahkan. Ya, sengaja karena apa? Kita mesti terlalu banyak PR di rumah yang mesti kita beresin, saudara. Kita nggak bisa lari dengan alasan nyari duit dan segala macam, dengan alasan sibuk kuliah dan belajar dan pelayanan, dan kita nggak bisa lari, saudara. Kita lagi dibawa untuk di rumah. Kenapa? Karena Tuhan rindu memulihkan pertama Yerusalem dulu. Kita diperintahkan, ya, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku pertama di Yerusalem dulu. Baru sampai nanti ke ujung bumi. Ya, jangan sampai kita aktif di gereja, ya, jadi anak yang jago kebaktian di gereja tapi di rumah nggak jadi anak yang berbakti. Ya, adalah sebuah dusta kalau kita mengaku mengasihi Tuhan tapi membenci keluarga kita sendiri. Ya, ada konflik di keluarga yang kita nggak mau beresin, kita menolak untuk udahlah ribet kalau kayak gitu. Nggak bisa, saudara, kita nggak bisa lari. Ada ayat di mana Tuhan Yesus bilang kalau orang lagi melayani dan ada keberatan di hati seorang terhadap dia, tinggalkan dulu pelayananmu, persembahanmu tinggalin dulu, beresin dulu. Ya, kalau udah beres, baru engkau balik lagi untuk melayani, memberikan persembahan. Nah, saudara, ini mesti kita anggap serius kalau kita rindu mujizat. Ya, kita rindu mujizat seperti di pernikahan di Kana. Kita rindu mujizat di tengah keluarga kita, mujizat yang hanya Yesus yang bisa lakukan, dan ketaatan kepada Yesus lah yang akan membuat mujizat ini jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Ya, dan ini berlaku buat semuanya, saudara. Anak-anak, ya, hormati ayah dan ibumu. Jangan ngaku menghormati Tuhan tapi nggak bisa menghormati orang tuamu sendiri. Itu sebuah dusta. Engkau menjadikan dirimu seorang pendusta, pembohong. Ya, jadi orang munafik yang dua dunia, saudara. Tuhan rindu kita tuh dipulihkan dari dalam sehingga kita nggak menyembunyikan apapun. Ini lahir dari kecintaan kita, penghormatan kita kepada Tuhan, sehingga kita mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi keluarga kita. Kita menghormati ayah dan ibu kita. Ya, menghormati suami kita, suami menghormati istrinya. Ada tadi 1 Petrus 3 ayat 7 yang sedihnya seringkali, sorry saudara, saya mesti ungkit ini, di khotbah pernikahan jarang banget disebutin bahwa ternyata suami juga mesti menghormati istrinya.
Bahwa ini sebuah saling. Jadi kita saling melayani, saling mengasihi, saling menghormati. Dan itu yang indah di pandangan Tuhan. Yang nggak timpang. Ya, semuanya jadi kayak partner. Ya, disebut sebagai teman, pewaris kasih karunia, mitra, pewaris kasih karunia Tuhan, yaitu kehidupan. Ya. Dan saya tutup dengan ini, saudara. Saya tutup dengan ini satu ungkapan yang sederhana, dan ini sebuah ketika saya mendapatkannya, saya tahu ini hadiah dari Tuhan. Pertama buat saya dulu, dan saya rindu bagikan buat Anda semua, khususnya Kana Family Church menjelang ministry anniversary, church anniversary yang pertama di 6 September. Ya, dengarkan baik-baik. Tuhan bawa kita masuk ke dalam keluarganya. Ingat saudara, Anda dan saya, kita anak angkat, kita anak pungut. Benar, kita dipungut dari jalanan. Jadi angkat dari kubangan dosa, ya, dari lumpur dosa itu kita diangkat, dibersihkan, dimandikan. Kita lagi dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita yang bukan anak dianggap anak, dijadikan anak. Ya, kita diangkat masuk, ya kita masuk, dibawa masuk oleh Tuhan ke dalam keluarganya. Makanya ketika dibaptis ada sebuah ungkapan yang selalu terkenal, welcome to the family of God. Selamat datang ya di keluarga Tuhan. Ya, di keluarga kerajaan Allah, selamat datang. Welcome to the family of God. Ya, selamat datang di keluarga Tuhan. Tuhan bawa kita masuk ke dalam keluarganya. Tujuannya buat apa? Agar kita, Anda dan saya, bisa menghadirkan Dia di tengah-tengah keluarga kita. Saya ulang. Tuhan bawa kita masuk ke dalam keluarganya. Agar kita bisa menghadirkan Dia di tengah-tengah keluarga kita. Karena where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Ya, dan saya berdoa sungguh-sungguh. Ya, kau sungguh-sungguh hidupi kebenaran ini. Seperti lagu yang kita nyanyikan sebelum firman Tuhan ini. Ya, kurindu setiap waktu hidupi kebenaranmu, artinya apa? Udah pasti mesti lebih banyak waktu kita berikan untuk baca firman Tuhan. Dan bukan cuma itu, mesti lebih banyak lagi waktu, dan bahkan kita dedikasikan seluruh hidup kita untuk menghidupi apa yang kita baca. Dan bukan cuma banyak tahu, tapi banyak taat. Buat apa tahu kalau nggak taat? Karena ketaatan itu yang membuat mujizat terjadi di pernikahan di Kana. Ya, ketaatan bukan hanya para pelayan kepada apa yang Yesus bilang, tapi juga penghormatan Kristus kepada mamanya. Ya, penghormatan Kristus kepada mamanya. Dan saya berdoa biar ini jadi pesan yang tepat, saudara. Menjelang sekali lagi church anniversary pertama dari Kana Family Church di 6 September ini. Dan ini jadi hadiah yang datang lebih awal dan memberkati Anda semua. Ya, sebentar kita akan juga setelah doa sebentar saudara, kita akan mengingat ya pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus. Pengorbanan Kristus yang memungkinkan Anda dan saya dibawa masuk dalam keluarga kerajaan sorga. Jadi anak-anak Bapa di sorga. Jadi anak-anak Allah. Ya, pengorbanan itu harga yang harus Kristus bayar. Ya, the only begotten Son of God, anak tunggal Bapa itu harus bayar dosa-dosa kita di kayu salib. Dengan nyawanya, dengan darahnya. Sehingga Anda dan saya yang mestinya binasa karena kesalahan dan dosa kita, disucikan oleh darah Kristus. Dan diadopsi masuk ke dalam keluarga kerajaan sorga, keluarga Tuhan. Kenapa? Supaya kita bisa menghadirkan Dia, Kristus, Roh Kudus, di tengah keluarga kita. Karena di mana ada Dia, pasti ada mujizat. Dan ini kerinduan saya bagi Anda semua. Sebentar kita akan kembali mengingat itu dengan perjamuan kudus. Izinkan saya berdoa untuk kita semua, untuk penuntas dari firman ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sangat indah. Kami memutuskan untuk hidup dalam firman Tuhan, menghidupi kebenaran-Mu setiap waktu, setiap saat, hidup dalam ketaatan karena percaya bahwa hanya Engkau yang bisa bikin mujizat, hanya Engkau yang bisa memulihkan keluarga kami, hanya Engkau yang bisa membuat rekonsiliasi ini terjadi antara kami dan siapapun yang kami berselisih dengannya, terutama dengan keluarga kami, dalam pernikahan kami, dalam keluarga kami, bahkan dalam pergaulan kami, dimanapun kami berada. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan, where Spirit of the Lord is, there is freedom, di mana ada roh Tuhan, itu ada kemerdekaan, dan ini yang kami butuhkan Tuhan, mujizat-Mu. Kami undang hadirat-Mu, kami hargai hadirat-Mu dengan ketaatan, kami hidup kudus, hidup dalam firman-Mu, dan tahu mujizat akan terjadi ya, bagi Kana Family Church, bagi setiap keluarga yang ada di Kana Family Church. Makasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa melalui hambanya, Pastor Christopher Tapi Heru. Terima kasih untuk Pastor, Tuhan Yesus memberkati.
diberkati pelayanannya, urapan Tuhan terus mengalir untuk pelayanan pastor, juga keluarga diberkati. Banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan pastor. Terima kasih dari Kana Family Church. Sekali lagi, terima kasih pastor. Kita juga diberkati oleh firman Tuhan, amin. Seberapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan sore hari ini? Puji Tuhan, banyak yang diberkati oleh firman Tuhan ya, amin. Saya sendiri juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Sebelum persembahan, saya sampaikan pengumuman untuk seminggu ke depan atau sebulan ke depan bahkan. Jadi ada berita sukacita, ada berita yang luar biasa. Karena minggu depan tanggal 6 September kita ada ibadah khusus untuk memperingati apa ya? Memperingati apa ya? Yang pasti itu sangat luar biasa. Yaitu genap 1 tahun usia dari gereja kita, Kana Family Church. Saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, kita tetap beribadah hari Minggu karena ada hal yang spesial di ibadah nanti yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita dan Ibu Gembala, Pastor Stefano, Paulo Rumbayan, dan Ibu Fianti Yunilda Tobing. Don't miss it ya, jemaat Tuhan. Untuk pengumuman sebulan ke depan untuk pembicara, kita boleh lihat di layar. Baik, jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa sore hari ini. Jadikan kami pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kami sudah diberikan yang terbaik melalui kebenaran firman Tuhan, kami diteguhkan, kami diisi untuk lebih terus kami melekat kepada Tuhan. Kami diajar untuk tetap meletakkan seluruh keberadaan hidup kami di bawah kekuasaannya Tuhan Yesus saja. Sore hari ini kami akan memberi persembahan, kami akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang memberikan persembahan, baik jemaat Tuhan yang belum bisa memberikan persembahan, kami yakin dan percaya Tuhan sama-sama memberkati. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan, boleh mentransfer ke rekening BCA atau rekening Bank Sentral Asia yang ada di layar monitor. Dan saya sebutkan ke rekening 2910282487, saya ulangi 2910282487 atas nama Gembala Bidang Stefano Paulo Rumbayan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji
Kita mau mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita akan masuk ke dalam jamuan kudus. Jemaat Tuhan boleh menyiapkan anggur dan roti. Kita angkat pujian, kasih Allah. Haleluya. Kasih anakku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih. Saya persilakan kepada Bapak Gembala. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah Selama hidupku ku sembah Kau. Sekali lagi katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur. karena kasih setiamu. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Christopher Tapiheru, Pastor Christopher Tapiheru, sahabat saya. Ya, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara boleh mempersiapkan roti dan anggur. Sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita akan baca nats perjamuan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Nanti sahabat saya Evangelis William akan bacakan bagi setiap kita. Silakan Pak William. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, terpuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, dimanapun saudara menyaksikan live ini, saudara boleh angkat tinggi roti di atas kepalamu. Bersama-sama saya dengan iman percaya, kita boleh katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, yang tertombak di atas kayu salib.
Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Dan yang kedua, yang menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna dan menyempurnakan agar jiwa dan roh kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, yang tertombak di atas kayu salib. Kami percaya hari ini lewat tubuh dan darah Yesus, apapun nama penyakitku, jenis penyakitku, hari ini kami percaya semuanya disembuhkan Tuhan. Bahkan setiap kelemahan tubuh kami dari atas kepala sampai tapak kaki dibalut dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima, kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi anggur di atas kepala kita. Dengan mempercaya kita sama-sama boleh katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga kami penebusan dari segala dosa, kesalahan, dan masa lalu kami. Hari ini kami semua berjanji untuk sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan, menolak segala dosa, menolak segala setan-setan dan segala perbuatannya. Ampuni aku kalau selama ini kami melakukan dosa melalui tangan ini, melalui mulut ini, melalui pikiran ini. Dan hari ini doa kami agar kami semua dijauhkan dari segala tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini doa kami agar dalam keluarga kami, keluarga orang tua kami dijauhkan dari poligami, poliandri. Bahkan kami berdoa tidak ada perceraian di dalam rumah tangga kami maupun rumah tangga orang tua kami. Dan kami semua hidup di dalam kasih mula-mula. Dan yang kedua, kami bersyukur lewat pengorbanan Tuhan Yesus karena kami semua dimateraikan menjadi warga kerajaan surga. Dan sebagai warga kerajaan surga, kami percaya namaku, nama istriku, nama keluargaku, semuanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan kami percaya kami diprogramkan punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Dan hari ini lewat pengorbanan Yesus, kami percaya apapun sakit penyakit kami, semuanya sudah diselesaikan, ditanggung di atas kayu salib. Apapun nama penyakitku, dari atas kepala sampai tapak kaki, kami diciptakan kembali sempurna sehat. Yang sakit jantung diberi jantung yang baru, yang sakit lever diberi lever yang baru, yang sakit ginjal diberi ginjal yang baru. Dan hari ini kami percaya apapun nama penyakitku, dari atas kepala sampai telapak kaki disempurnakan karena darah Yesus yang membalut dan menyelesaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah kehidupan, darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus. Kita terima, kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari dimanapun kau berada, kau yang ada minyak urapan boleh angkat tinggi minyak urapan. Boleh bersama-sama saya kita angkat minyak urapan dengan iman percaya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, mencuci, memuduskan, mentarikkan segala sesuatu, menyembuhkan sakit penyakit. Dan hari ini kami percaya ketika minyak urapan ini dioleskan kepada yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan. Dan hari ini ketika kami mengurapi rumah kami, kemah kami, keluar masuk kami diberkati Tuhan. Bahkan di tengah pandemi yang makin merajalela ini, kami berdoa, kami dijauhkan, dihindarkan, bahkan kami dijaga pasukan malaikat, dibebaskan dari yang namanya virus COVID-19. Dan hari ini kami doa agar kemanapun kami melangkah, ketika kami olesi
berkahi kami dengan menyuarakan perkenan Tuhan, penjagaan Tuhan sempurna dalam hidup kami dalam nama Yesus. Ya. Ya, jemaat Tuhan dimanapun kau berada, sedikit saya menyampaikan pengumuman. Ya, saya mengucapkan juga terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Untuk minggu depan, untuk bulan depan kita ada rangkaian acara spesial ulang tahun Kana Family Church. Pak William ini bersama saya. Nanti minggu depan kita akan ada ibadah spesial. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan lupa ikut bersama-sama kita beribadah. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh komentar, boleh kasih pertanyaan apapun tentang Kana Family Church. Mungkin ada Pak, udah lama apa sih dasarnya Bapak? Nanti kita akan ada tanya jawab seperti itu di ibadah minggu depan. Jadi minggu depan tidak ada khotbah. Jadi minggu depan kita akan ada ibadah khusus ulang tahun Kana Family Church. Untuk pengumuman lebih lanjut akan ada di sosial media. Di sosial media Kana Family Church, ada di sosial media saya juga. Dan nanti minggu depan akan ada host khusus, itu Evangelis William sebagai host ibadah ulang tahun Kana yang pertama. Dan kita ada rangkaian komsel online. Nanti Pak William yang akan menginfokan bagi saudara. Dan bagi saudara yang rindu untuk sama-sama dilayani, boleh menghubungi nomor telepon yang tertera, itu nomor Evangelis William. Jadi manapun saudara boleh WA dan gratis ya, tidak ada dipungut biaya. Jadi saudara, saya rindu kita sama-sama beribadah minggu depan, ibadah khusus. Dan minggu depan juga kita akan merayakan 1 tahun ulang tahun gereja kita. Dan jangan lupa akan ada juga ibadah khusus, ibadah komsel online. Jadi untuk minggu depan kita akan ada 2 kali komsel online. Di harinya nanti akan diinfokan lewat sosial media. Jadi saudara dukung terus pelayanan kami, dukung terus apapun program gereja ini. Dan saya percaya gereja ini ada semua karena kehendak Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah saya. Dan sampai saat hari ini Kana Family Church masih boleh melayani saudara, semua karena kebaikan Tuhan. Mari dimanapun kau berada, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Kembali katakan, betapa hatiku. Katakan, kami berterima kasih Tuhan. Berterima kasih sebab Kau yang mengasihi, Kau memilikiku. Mari sama-sama kedua tanganmu tinggi nyatakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari lebih sungguh lagi katakan, hanya ini Tuhan persembahanku,
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Ku persembahkan, sama-sama katakan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Umur ini jadi kerinduan kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai, ini kerinduan kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai, ini kerinduan kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku. Ini jadi sembah syukur kami di hadapan, ini kerinduan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tahu bahwa gereja kami karena Family Church ada bukan karena kuat gagah kami, karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena perkenanan Tuhan. Kalau sampai saat hari ini kami boleh berdiri, boleh melayani, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini kami bersyukur buat firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, sahabat hamba Pastor Christopher Tepihir. Biarlah kami mengerti Tuhan makna dari sebuah keluarga. Karena kami tahu bahwa keluarga adalah tempat pertama di mana kami melayani Tuhan. Sekalipun kami hebat melayani di luar sana, tapi jika keluarga kami Tuhan berantakan, sia-sia pelayanan kami Bapak. Dan hari ini kami diingatkan kembali bahwa keluarga adalah tempat pertama di mana kami melayani, the first ministry. Karena Kau sendiri yang melakukan mujizat-Mu juga pertama kali bagi keluarga Tuhan. Sebagai tanda bukti bahwa Kau sungguh-sungguh mengasihi keluarga di dalam pelayanan semasa hidup-Mu ya Bapa. Dan ajar kami juga untuk mengutamakan keluarga sebagai first ministry, sebagai tempat pertama untuk kami melayani. Karena ketika kami boleh melayani keluarga kami percaya perkenanan Tuhan akan ada dalam pelayanan kami. Kemanapun kami Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya tanda-tanda heran akan selalu menyertai pelayanan kami. Sebagaimana juga Engkau telah menaruh visi bagi gereja kami karena Family Church. Kau sendiri yang membangun, Kau sendiri yang memperlengkapi, Kau sendiri yang mencukupi setiap keperluan karena Family Church. Dan kami bersyukur minggu depan genap 1 tahun usia gereja kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat tim pengembalaan yang Tuhan percayakan. Terima kasih buat setiap orang-orang jemaat-jemaat yang Tuhan tempatkan di dalam pelayanan. Terima kasih Bapak. Dan malam hari ini kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka menyaksikan live ibadah ini. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, berkati Ibu Eni bersama dengan keluarga, berkati suaminya, berikan kesehatan, berikan pemulihan, bahkan anak-anaknya juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, rumah tangga keluarga ini diberkati senantiasa. Manapun keluarga ini pergi melangkah aman dalam perlindungan Tuhan. Ibu Nina bersama keluarga diberkati, usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan, baik suaminya, baik anak-anaknya diberkati Tuhan. Kami berdoa pemeliharaan Tuhan sempurna bagi Ibu Nina dan keluarga. Dan hamba berdoa buat Bapak Kennedy,
bersama calon istri juga Tuhan Yesus berkati. Bapak Anton bersama dengan keluarga juga diberkati. Hamba berdoa diberkati terus, berkat-berkat Tuhan tercurah bagi Bapak Anton dan keluarga. Dan hamba juga berdoa buat Bapak Yudit bersama dengan Ibu Ivon, orang tua dari sahabat hamba Evangelis William berkati, bersama dengan anak-anak Evangelis William bersama dengan Edwin juga Tuhan Yesus berkati. Biarlah keluarga ini kemanapun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan, pekerjaan, bisnis apapun yang dikerjakan semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Dan hamba doa buat Evangelis William, apapun yang dikerjakan, kerinduannya untuk dapat pekerjaan di tahun ini Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus yang genapi, Tuhan Yesus yang jawab. Dan hamba berdoa juga buat Ibu Ruth bersama dengan Oscar, Tuhan Yesus berkati, umur panjang, sehat selalu, dan pemeliharaan Tuhan sempurna selalu bagi keluarga ini, manapun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan. Bahkan kerinduan juga buat anaknya Oscar juga diberkati, apapun dikerjakan Tuhan Yesus yang buat berhasil. Dan hamba juga berdoa juga buat Ibu Ria, Tuhan Yesus yang berkati, Ibu Febe, Tuhan Yesus berkati, usaha semuanya diberkati Tuhan. Bahkan hamba doa apapun jadi kerinduan jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini semua diberkati Tuhan. Dan hamba juga berdoa buat paman hamba Bapak Edison bersama dengan istri diberkati, apapun dikerjakan Tuhan yang buat berhasil, kemanapun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan. Bahkan paman hamba juga Bapak Harrison juga Tuhan Yesus berkati, dan semua keluarga besar hamba diberkati Tuhan. Bahkan orang tua hamba Bu Maria diberkati bersama dengan adik-adik hamba Ellen dan Ando diberkati senantiasa. Bahkan orang tua hamba dimanapun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan. Dan setiap perencanaan Holy Land di tahun 2021 semuanya Tuhan yang buat berhasil. Kami berdoa segala penghalang-penghalang berkat atau apapun kami menolak yang bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa tidak lupa bagi setiap para pekerja karena Family Church yang sudah Tuhan percayakan, Tuhan tempatkan di gereja ini. Kami berdoa yang pertama buat Ibu mertua hamba Ibu Juliani, berkati sehat sempurna, umur panjang, kemanapun pergi melangkah, selalu jadi teladan, selalu jadi berkat bagi kami anak-anaknya, bahkan anak cucu mantunya diberkati Tuhan senantiasa. Bahkan hamba berdoa di usianya yang sekarang Tuhan terus pelihara, masih bisa menikmati berkat Tuhan, kasih Tuhan melimpah atas ibu mertua hamba. Dan hamba juga berdoa buat kakak ipar hamba, Ibu Happy bersama dengan Kak Uki, bersama Joel, Jordan, Joanna diberkati Tuhan, kemanapun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan menyertai keluarga kakak ipar hamba, biarlah apapun jadi kerinduannya, doa hamba semuanya digenapi Tuhan, bahkan dalam pekerjaannya dilindungi dipagari. Kak Uki juga sebagai pegawai negeri diberkati Tuhan. Kami berdoa dijauhkan dari orang-orang yang terpapar virus COVID-19. Kami tahu dalam pemerintahan sedang banyak marak orang-orang terkena atau terdampak virus COVID-19, tapi kami percaya kakak ipar hamba dimanapun berada dilindungi dipagari. Bahkan hamba juga berdoa buat Abang Harlen bersama dengan Kak Eva, berkati juga anaknya Salom, diberkati apapun dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dan hamba berdoa dimanapun pergi melangkah sebagai pengawal dari Wakil Presiden, kami berdoa dilindungi dipagari agar apapun yang dikerjakan di Tuhan buat berhasil. Bahkan sekalipun ada virus COVID-19 di sekitar mereka, kami berdoa Bang ipar hamba dijauhkan, bahkan tidak terkena virus COVID-19. Dan hamba berdoa juga buat setiap rekan-rekan yang melayani sepanjang hari ini. Hamba berdoa yang pertama buat Ibu Elis, berkati sebagai worship leader, berkati Tuhan Yesus, apapun dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kerinduannya punya pasangan hidup di tahun 2021 nanti. Kami berdoa agar Tuhan Yesus berikan pasangan yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya biarlah apapun yang menjadi kerinduannya diberkati Tuhan senantiasa. Dan saudari Natali juga diberkati Tuhan, biarlah kerinduannya juga punya pasangan hidup, agar di 2021 boleh menemukan pasangan hidup yang terbaik daripada Tuhan. Dan kami berdoa yang takut akan Tuhan diberkati, diberikan bagi anakmu ini. Dan hamba berdoa keluarganya, papa mamanya diberkati Tuhan senantiasa bersama dengan adik-adiknya. Dan hamba juga berdoa buat sahabat hamba Imam Musik, Bapak Thomas Paulus, berkati kerinduannya juga punya pasangan hidup. Di tahun 2021 nanti kami berdoa punya pasangan yang terbaik daripada Tuhan, pekerjaan apapun dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dan kami percaya jadi lelah kami dalam melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berkati juga
sahabat hamba Evangelis William, berkati terus Tuhan angkat naik, tidak turun jadi kepala bukan jadi ekor. Bahkan hamba berdoa agar Tuhan persiapkan untuk menjadi pembicara di gereja ini di Kana Family Church, penuh hikmat, penuh marifat, dan hamba berdoa di mulutnya ada kuasa daripada Tuhan yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hamba berdoa untuk sahabat hamba juga Ridwan di bagian media, hamba berdoa orang tuanya diberkati, Ibu Devi berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan Ridwan juga diberkati, diberikan hikmat bijaksana daripada surga, dan biar apapun yang dikerjakan baik dalam pelayanan, dalam setiap pekerjaannya Tuhan yang selalu buat berhasil. Bahkan setiap pekerja-pekerja Kana yang lain kami berdoa, berkati Abner, berkati juga Mas Piko, dan berkati juga siapapun Tuhan yang gak bisa hamba sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, juga Oscar juga Tuhan berkati. Bahkan hamba juga berdoa buat Ibu Glory, Tuhan Yesus yang berkati, dan diberikan juga pasangan yang terbaik daripada Tuhan. Kerinduannya di tahun 2021 boleh punya pasangan terbaik daripada Tuhan. Dan hamba juga berdoa tidak lupa bagi sahabat hamba Ibu Revi diberkati dalam setiap aspek kehidupannya, Tuhan yang selalu buat berhasil. Dan hamba berdoa Tuhan Yesus buat hambamu Pastor Christopher Tapi Heru yang sudah menjadi berkat bagi kami semua. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati pelayanannya di GBI New Wine. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus yang memberkati apapun yang dikerjakan oleh hambamu, baik dalam pelayanan, dalam apapun. Kami berdoa semuanya Tuhan Yesus berkati dan pemeliharaan Tuhan sempurna atas keluarga ini. Dan kami doa agar kemanapun pergi melangkah aman dalam perlindungan Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dan kami doa untuk kota di mana kami melayani, kota Depok. Kami berdoa Tuhan Yesus, Kau tahu bahwa kota ini semakin hari masuk dalam zona merah, bahkan menjadi zona hitam. Kami berdoa Tuhan, hari ini kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bersepakat berdoa Tuhan. Kami menolak segala bentuk penularan. Kami berdoa menolak segala penyebaran semakin meluas di kota di mana kami melayani. Baik di kecamatan, kelurahannya, kami berdoa agar Depok boleh pulih. Bahkan bukan hanya Depok, tapi seluruh Indonesia juga dipulihkan. Bahkan kami doa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami diberi kekuatan dalam menghadapi setiap masalah, khususnya masalah pandemi COVID-19 ini. Dan kami berdoa Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada akhirnya kami mengakhiri ibadah kami pada kesempatan malam hari ini. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat, rahmat kasih karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai daripada malam hari ini sampai esok lusa, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput keluargamu, keluargaku untuk pesta di dalam kerajaan surga. Mari semua yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat bagi banyak orang, bersama-sama saya boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti
cukup